Saya di situ sambil kuliah juga. Saya di situ jadi marketing juga, marketing retail. Saya ingat itu. Jadi jualin kapal. ya jual kapal. Salesnya. Cuman sebenarnya situ nggak cuma kapal api sih ya, kayak yang lain-lain juga, kayak kopi-kopi yang lain juga ada di situ. Nah, gitu. Jadi saya di situ sebenarnya dibawa sama saudara saya juga. Di situ ada saudara saya yang di sana punya jabatan lah ya, maksudnya bisa merekomendasikan saya masuk ke situ. Saya nggak lama di sana, hanya 2 bulan, itu pun kurang, nggak nyampe 2 bulan tuh. Itu saya nggak betah karena yang pertama kuliah saya belum selesai dan waktunya saya nggak bisa bagi waktu di situ karena pas di kapal api itu pasti saya pulang malam terus. Saya masuknya siang jam 10, cuman pulang malamnya itu jam 7 malam itu udah baru pulang. Itu yang paling cepat. Karena setelah kita kerja dari luar balik lagi ke kantor itu jam 6, itu kita menyelesaikan semua administrasi yang hasil kerja hari ini. Kan kita kerjanya itu ke retail ke toko-toko agen. Di situ selain kita minta orderan, yang mau toko itu order, kita sambil nagih. Nah, tagihan itu yang bikin lama. Uang itu yang jadi ngerekapnya pada saat sampai kantor, kita ngerekap tagihan hari itu. Itu yang lama. Jadinya saya suka pulang malam, jam 8, jam 9 malam, dan kuliah saya nggak bisa saya teruskan waktu itu. Akhirnya saya memutuskan saya cuti. Itu saya resign betul. Saya resign dan saya belum dapat kerja lagi tuh. Resign kerja apa resign? Bukan resign kerjanya, kuliahnya tetap jalan. Saya masih jadi mengalahkan kerja untuk kuliah. Karena pada saat itu belum manage waktunya, ya, nggak ketemu lah ya kan. Karena 2015 itu dari 13 14 masih udah tanggung banget. Ya. Nah, saya mikirnya sayang udah sebentar lagi kan, kalau saya putus 3 tahun perjuangan saya nggak selesai. Karena ada sesuatu hal yang harus dikorbankan. Ya, harus dikorbankan. Jadi nggak semuanya bisa juga gitu kan. Kalau dipaksain kan susah juga kayak. Susah karena waktunya itu nggak bisa. Nah, itu akhirnya bentrok. Setelah berjalan saya resign dari kerja itu, saya sempat nganggur 1 bulan lebih. Ya, ini diajak teman saya kerja dan itu tes nggak lulus. Ada lagi teman, udah pokoknya udah kemana-mana lah saya. Farming kerjaan lah ya, gitu kan, cari tempat kerjaan pakai baju putih, celana hitam maksudnya. Bang Umar masuk ke sini pada tahun berapa? Ya 2007 mulai taunya ya. Jadi awal mulanya sih ya sama. Jadi dari kerjaan, butuh kerjaan lah karena kuliah masih lanjut, kerjaan karena masih kayak itu juga sih kenapa kalau suruh lembur nggak mau tuh karena pasti pulang malam. Nah, kuliah itu kan mulai dari jam 7 sampai jam 9 kadang kan kuliah sama reguler juga. Cuman kuliah malam lah, anggapnya bukan kuliah Sabtu atau di weekend aja. Kadang-kadang ada juga yang full di hari weekend ya. Jadi awal mulai tuh nyari kerjaan. Nah, adanya cuma marketing dari teman. Marketing? Ya, marketing. Ya. Dulu tuh berpikiran ya marketing tuh apaan sih gitu, kayaknya susah gitu nyari pelanggan, nyari konsumen yang awal. Tapi ya mau nggak mau karena butuh kerjaan, terjun jadi marketing. 2 tahun itu di perusahaan lain sebelum nyampe sini. Tapi awal mula kenal bisa masuk ke PT CCM itu ya dari itulah awalnya. Nyambi kan namanya marketing apa aja jual kan. Gimana caranya nih? Karena punya kebutuhan tunggakan juga Mas Jo. Tunggakan kuliah. Kuliah ya. Mau nggak mau ya apa aja lah gitu kan, nyambi cari kenalan marketing lain. Ya, kalau ada kan awalnya itu kan memang duit jajan sekolah pun udah nyari sendiri pada saat itu. Ya, ini ditambah lagi kuliah. Ya, mau cari. Karena ya ditawarin kuliah pun bukan berarti cicilan kuliah per bulannya ditanggung, enggak. Tetap bayar sendiri, cuman pendaftarannya emang dikasih begitu. Tetap pendaftaran uang pangkal kayak gitulah. Tapi ada yang hasil keringat sendiri lah ya. Walaupun nggak semuanya. Kan kalau ya begitulah.
gitu. Tapi sampai dengan lulus alhamdulillah lah gitu ibaratnya, dari hasil sendiri gitu kan, dari ya memang kalau dibilang secara detailnya ya mungkin nggak bisa dibilang dapet ya, tapi yang diambil tuh sebenarnya mau kuliahnya apa, kadang ya jurusannya apa, mungkin kebanyakan pas terjun di dunia kerja tuh Berguna, bermanfaat. tidak sesuai, Oh, nggak sesuai. tidak sesuai, tapi yang diambil tuh sebenarnya link pergaulannya, Iya, betul. pertemanannya, relasi, ya relasi. relasinya, Jadi terus ya Nggak sia-sia lah. nggak sia-sia sih sebenarnya. Semuanya ya nggak sia-sia. Ya, enggak. Ya. Kadang di dunia kerja tuh kadang pernah mungkin berpikir kayaknya saya salah jurusan deh, pernah pasti berpikir Salah seperti itu. jurusan. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah sih, kalau udah terjun ke dunia kerja pasti ada kepake. Dan kalau di cerita-cerita yang sudah terdengar kan dibilang sepuh, sepuhan, warna merah, warna biru. Iya. Sebenarnya nggak begitu juga sih, kebetulan aja memang mungkin gabung di sini 2019 kayaknya. Udah lama ya? 2019 mulai benar-benar gabungnya ya. Karena waktu itu setelah lulus kuliah itu udah nggak kerja setahun karena ada lebih-lebihan duit nyambi marketing, keenakan lupa tujuan ya, karena udah ngerasa ya tujuan utamanya itu nyelesain kuliah, pas udah selesai kuliah tuh nggak punya tujuan gitu loh, Belum ada lah ya, pada saat itu belum karena punya. memang ya lingkungannya kan masih lingkungan sama-sama kerja, lingkungan ini, jadi terbatas juga pola pikirnya ya, mindsetnya. Iya. Di dunia sekarang tuh bisa dibilang banyak ngerubah pola pikir, mindset, karena seringnya ketemu orang banyak dengan latar belakang pendidikan berbeda, dengan background apa namanya, usaha atau Orang yang ditemuin pekerjaan beda-beda. ya, pekerjaannya juga berbeda gitu, nggak semuanya pegawai, nggak semuanya ini, ada bahkan yang mungkin yang sebagai wirausaha yang besar dan sebagainya. Iya. Jadi banyak juga kemasukan pola pikir itulah gitu ya yang merubah kita sampai saat ini. Dan mungkin sekarang bisa dibilang kalau diceritain kan kadang travel. Ya, karena latar belakang kalau travel tuh sebenarnya karena seneng Traveling. jalan-jalan, Jadi ada dunia peluang kerja. itu ya kita ambil. Cuman waktu itu kan cukup kesulitan, terus juga bisa dibilang gua ini bukan orang yang mau ngambil tanggung jawab besar, kadang suka masih mikir-mikir tentang tanggung jawab, tentang jabatan, tentang apa gitu, karena gue lebih suka kerja dalam tim sih sebenarnya gitu, lebih suka kerja dalam tim. Jadi kalau dikasih itu suka kurang kurang ini juga sih, ya, suka mentok lah. Jadi lebih suka saling bekerja di dalam tim, mikir bareng-bareng, eksekusi bareng-bareng gitu. Dan adanya si Fahmi pun itu sebenarnya kalau dibilang gagal ya nggak gagal banget sih, karena tujuan utamanya emang pengen menciptakan si Fahmi, melimpahkan sedikit pekerjaan ke si Fahmi, karena pengen lebih fokus di marketing, awalnya sih begitu. Awal mulanya begitu nih, gue ngajak lo belanja ngerakit komputer. Jadi Bang Komar sama Mas Jo ini marketingnya Pesona Kahuripan Sekarang Iya, sekarang. jadi secara pencapaian sebenarnya gue berhasil nih mengalihkan itu ke lu gitu. Oh, iya. Berhasil lah ya. berhasil emang begini nih ya, banyak cara lah Banyak sebenarnya cara. emang, tapi itulah. Tapi ya jeleknya gue ya disitulah, mungkin nggak bisa jangan diambil lah yang itulah ya sebenarnya. Ya, tiap orang karena ada kelebihannya, kekurangannya gitu.
Ya ada lah. Ada. Jadi teman-teman kalau yang mau beli rumah bisa langsung ke Bang Komar sama Mas Ju juga gitu. Nanti tempel aja nih di bawah Boleh. untuk eh, konsultasi aja dulu ya kan. Konsultasi dulu aja. Konsultasi aja dulu. Karena kita bergerak di bidang properti, tour dan travel. Tour dan travel ini masih ada. Nanti ada gebrakan gitu. Ya. Tinggal tungguin aja. Kita lihat aja nanti. Dalam waktu dekat Ya, itu ada. dekat. Mudah-mudahan realisasi. Amin. Apa harapannya ke depan untuk Harapan diri sendiri deh Bang Komar Diri dan sendiri ya. untuk kalau sedikit cerita sih intinya jangan nyeselin masa lalu lah. Ya. Karena kita yang sekarang ini yakinlah kita yang terbaik gitu. Udah yang terbaik lah, versi terbaiknya. Iya. Karena yang lalu-lalu kan nggak mungkin bisa diulang juga. Iya. Yang sekarang yang dijalanin yang memang harus maksimal. Iya. Gitu. Jadi intinya sih ya nggak usah nyeselin masa lalu lah. Yang sekarang aja yang kita fokusin. Ya, karena versi terbaiknya kita itu ya saat ini. Saat gitu. Saat ini. Mas Jo. Harapannya pastinya ya sehat selalu. Amin. Karena kalau sakit kan rebandel. Ya, nggak bisa Sehat ngapa-ngapain. selalu. Yang penting sehat. Ya, Mas Fahmi gimana? Harapannya nih untuk Mas Jo deh. Harapannya ya? Kayaknya saya harus flashback sedikit ya. Sampai saya masuk dan bergabung dengan teman-teman kita yang ada di PT Citra Cerdas Mandiri. Kita kembali lagi tadi yang awal sejarahnya dari pekerjaan tadi itu masih berkaitan ya, makanya saya flashback sedikit sehingga saya bisa bergabung di PT Citra Cerdas Mandiri ini. Awalnya saya pun masih nyaman sebenarnya dengan pekerjaan saya yang sebelumnya, masih nyaman. Pada suatu ketika saya harus meninggalkan pekerjaan itu karena ada kepentingan keluarga. Ya, waktu itu orang tua saya sedang sakit ya, sedang sakit. Terus orang tua saya kan tinggalnya di Palembang di Sumatera Selatan. Dan saya mau nggak mau harus pulang karena bagaimanapun orang tua saya dan saya harus ikut andil di situ untuk mengurusinya. Lebih penting keluarga Lebih gitu penting ya. keluarga. Pada saat itu saya tinggalkan pekerjaan itu. Dalam waktu dekat sih saya izin nggak langsung resign. Terus saya pulang karena jaraknya jauh juga, karena waktunya juga nggak bisa ditentukan. Saya di situ ya sesuai dengan apa yang saya bisa lakukan juga di rumah, bantu orang tua, terus ngurusin ibu saya. Dan setelah itu alhamdulillah ibu saya udah sehat waktu itu. Terus saya kembali lagi ke Jakarta. Alhamdulillah di situ saya masih bisa masuk kerja di situ. Ternyata saya nggak dipecat ya, masih masuk kerja. Terus berikutnya setahun kemudian, alhamdulillah ibu saya udah sehat ya. Setahun kemudian ibu saya sakit lagi dan keadaan yang sama, saya harus pulang, saya harus tinggalkan pekerjaan itu. Setelah itu sampai ibu saya udah pulang ya, pulang di surga di pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Singkat cerita saya kembali lagi di tempat pekerjaan yang kemarin. Ternyata di situ karena memang saya udah lama juga liburnya, udah hampir 1 bulanan gitu ya. Karena udah lama, akhirnya saya pas kembali lagi di situ, di posisi saya di situ udah ada orang baru. Gitu. Udah ada yang menggantikan. Ya, ada yang menggantikan. Secara perusahaan mengeluarkan saya sih tidak, cuman saya punya rasa sendirilah. Saya di situ maksudnya kayak orang bingung, saya mau ngapain juga nggak dikasih tahu. Ya secara halus lah mungkin tempat kerja saya itu untuk saya resign. Akhirnya ya karena saya punya rasa juga, akhirnya saya udahlah, saya resign. Dan di situ setelah saya resign saya nganggur. Saya nggak kepikiran ternyata di keluarga di sini banyak saudara-saudara saya juga di PT Citra Cerdas Mandiri ini, kayak Kak Butet, kayak Bang Uco, dan ada yang lainnya juga. Saya iseng-iseng tuh main ke sini. Saya nggak kepikiran mau kerja. Saya dulu udah lama sebenarnya ditawarin ingin untuk kerja di sini, untuk bergabung di sini. Cuma saya nggak mau karena saya udah tahu bayangannya di sini saya jadi marketing dan saya nggak ada skill di situ. Saya nggak bisa jual rumah yang harganya ratusan juta. Dan di situ saya merasa nggak bisa lah, itu udah minder duluan. Nah, karena rumah saya kebetulan saya sebelumnya udah ngambil juga di sini di Pesona Kahuripan 3. Hari itu saya sering tuh main ke rumah saya. Setiap saya
saya waktu itu masih tinggal di Jakarta, saya masih ngontrak di Jakarta karena waktu itu saya juga masih cari-cari kerja lagi di situ. Jadi pada saat ada kesempatan saya ke Zona Kauripan 3 nengokin rumah saya. Karena saya sering ke sana, setiap main ke rumah saya harus mampir ke tempat saudara, ngobrol-ngobrol-ngobrol masalah kerjaan. Ya, akhirnya saya cantol ke sini, ikut bergabung di sini juga gitu. Jadi setelah saya bergabung sampai saat ini saya udah setahun lebih lah ya, setahun lebih. Dan di sini saya merasakan ya seperti yang dibilang Bang Komar, yang terbaik pada saat versinya. Ya, jadi saya juga tidak menyesali masa lalu, tidak menyalahkan masa lalu. Saya sangat senang karena masa lalu sudah saya jalani dengan prosesnya, bisa saya lalui semuanya. Dan saat Untuk ini, kita dan sampai saat ini juga per hari ini saya juga merasa di sini tempat yang terbaik buat saya karena di sini ya selain saya mendapatkan ilmu baru, mendapat teman baru, dapat keluarga baru, terus dapat penghasilan baru juga. Dan penghasilan di sini juga saya merasa paling bagus ketimbang penghasilan saya sebelum-sebelumnya. Jadi dari segi ekonomi pun ya pasti makin lebih bagus cukup lah, meningkat ya. cukup meningkat. Nah, jadi untuk apa tadi masalahnya? Harapan. Oh, harapan. Jadi untuk harapan ke depan sih tentu hal yang baik saat ini selalu menjadi hal yang baik untuk kemudian hari, Amin. terutama untuk diri saya pribadi, untuk perusahaan yang saat ini kita sedang mengembangkan perusahaan kita, yang tujuan visi misi perusahaan kita ini tentu akan menjadikan perusahaan yang akan bermanfaat untuk banyak orang. Nah, di sini harapan saya pribadi juga ingin bersumbangsi di situ, ingin bersumbangsi untuk perusahaan yang selama ini sudah menampung saya sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, sehingga saat ini saya tahu apa-apa yang bisa mengangkat ekonomi saya tentunya. Itu sih, jadi harapannya tentu ke depan perusahaan yang tempat kita tempat terminal kita untuk berkumpul saat ini bisa menjadi lebih baik lagi, berkembang sampai tidak ada batasnya untuk perkembangan. Pada akhirnya sesuai dengan visi misi perusahaan kita juga, kita semua bisa sukses bersama. Amin. Gitu aja. Jadi memang pada dasarnya kita telah melewati masa lalu gitu, Masa lalu. yang menjadikannya itu pelajaran. Mm. Harapannya dan harapan itu kan selalu baik nih Selalu baik. harapannya. Mungkin terakhir nih, motivasi untuk mencapai harapan itu Bang Komar. Motivasinya ya pastinya biar diri gua pribadi, mungkin secara pribadi ya agar lebih baik juga, terus mungkin ke perusahaan juga agar bisa memberikan kontribusi ke perusahaan yang pastinya ya bisa bermanfaat buat gua, diri gua, keluarga, teman-teman sekalian yang ada di sini, juga perusahaan itu. Mungkin itu yang jadi dorongan Dorongan ya. Dorongan ya. Dorongan lebih lagi ke berkesan. Mas Joni. Motivasi saya sih sebenarnya saya mencontoh dari motivasi Wadah saat ini. Jadi di sini tuh banyak sekali motivasi yang mendorong saya ya, yang berpikir yang tadinya kita akan melakukan sesuatu itu yang nantinya bermanfaat untuk banyak orang yang sebelumnya saya tidak pernah terpikir. Namun setelah saya pelajari semuanya itu ternyata itu adalah menjadi salah satu motivasi untuk saya. Jadi kurang lebih dengan PT Cipta Cerdas Mandiri ini udah serak itulah maksudnya, dengan hati saya juga sama, satu frekuensi, semuanya berjalan sama. Jadi jadi dorongan saya ke depan itu bisa bermanfaat minimal untuk keluarga dulu lah, keluarga, orang-orang sekitar, teman-teman kerja, dan pada umumnya untuk teman-teman semua banyak orang lah. Karena langkah pertama itu dimulai dari hal yang kecil dulu. Hal yang kecil dulu, betul. Jadi nggak tiba-tiba langsung besar enggak. Iya, Karena dari hal kecil itu menjadi besar. hal besar. Nah, mungkin itu aja. Makasih nih Ya. untuk Bang Komar, Mas Tio udah mau mampir ke cerita kita. Nanti bisa lah teman-teman yang lain masih Masih nunggu banyak, nih masih ya. banyak Masih nunggu. ada, kita daftar lisannya nih ya kan, siapa aja yang datang nanti. Ya. Boleh kita main lagi mungkin outdoor kali ya. Ya boleh. Kita Ya biar- mudah-mudahan acara semacam seperti ini mungkin bisa sedikit teman-teman yang nonton ini bisa jadikan suatu pelajaran juga ya, Ya. suatu pengetahuan baru yang kira-kira bisa diambil atau bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari.
bisa diambil, kalaupun misalnya ada yang kurang bagus ya mungkin difilter di situ ya. Karena nggak semuanya kita buat pun hiburan buat lah hiburan. kalau misalnya memang. Itu karena sih. kita pun niatnya nggak bukan apa ya, bukan nyuruh ngajarin mengguru gitu, Iya. tapi kita Kita sharing. Sharing. sharing gitu kan, apa yang baik ya boleh diserap, yang buruknya ya jangan gitu. Iya, betul. Mudah-mudahan aja ada yang bermanfaat. Amin, Mungkin amin. gitu aja. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sehat. Salam sehat.